katakan faslun wa yahrumu taswidu syekh. Ini ya di akhir penghujung kitab diakhiri daripada apa yang diwajibkan untuk kita lakukan pada anggota tubuh kita. Wa yahrumu, dan diharamkan taswidu syekh, menghitamkan daripada uban. Oh, banyak nih yang pada udah ubanan. Yang pada ubanan banyak ya. Haram hukumnya menyemir rambut atau jenggot atau yang lainnya dengan apa? Bisawat, dengan warna hitam. Ya, bahkan walau imra'ah, walaupun perempuan, ya. Walau imra'ah kama fi syarah wa ghairihi. Ya, sebagaimana di dalam Al-Imam Ibnu Hajar dia juga menekankan seperti itu diharamkan. Ya, lakin qala Syihab Romli, tapi Imam Romli mengatakan di dalam syarah Zubatnya yajuzulaha bi izni halilah. Kalau memang diizinin sama lakinya, ya, Imam Romli mengatakan kalau diizinin sama lakinya itu dibolehkan. Nah, kita ngelihat ada khilaf dua pendapat seperti ini. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal jangan kita kerjain. Yang lebih afdal, ya, yang lebih afdal jangan kita kerjain. Kenapa? Kalau kita kerjain, ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya haram. Ya, sebagai ulama ada hukumnya itu yang pendapat yang kuat yaitu Al-Imam Ibnu Hajar. Para ulama-ulama Hadramut tatkala ada beberapa pendapat ya, mana yang diunggulkan? Imam Ibnu Hajar yang diunggulkan. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar itu lebih madhabnya dia di dalam ilmu hadis dan ilmu fikih sangat luas dibanding daripada ulama yang lain, daripada alasan mereka mengungguli daripada Imam Ibnu Hajar. Itu mengatakan bahwa haram hukumnya walaupun diizinin oleh lakinya. Walaupun diizinin oleh lakinya, kata Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Kata Imam Romli enggak apa-apa dengan syarat lakinya memberikan daripada izin. Ya, apalagi laki udah gak ada mau kawin lagi, bininya udah ini deh mau disemir gimana? Diizinin. Pokoknya kalau nggak dihitamin, gue ceraiin. Wah, laki bilang gitu, ya udah hitamin. Kenapa? Ada yang mengatakan ulama boleh. Nggak apa-apa, boleh nggak dia menghitamkan rambut, katanya haram. Kalau nggak, nanti mau ceraiin nggak apa-apa. Maaf, disemir. Ya, disemir warna hitam itu nggak apa-apa karena ini perintah daripada si laki. Ya, tapi kalau tanpa ada perintah itu hukumnya haram. Cuman satu perkara dikatakan na'am yajuzu bisawat fil jihad li irhabil adu. Ya, boleh dihitamkan dengan syarat ya tatkala jihad. Jihad ini bukan jihad malam Jumat, tapi jihad malam Jumat. Bukan jihad di sini adalah jihad apa? Jihad melawan orang-orang kafir. Ya, jihad melawan orang kafir di dalam pertempuran, medan pertempuran kita mau perang nih. Melawan orang kafir dalam apa? Dalam menegakkan kalimatullah, itu namanya jihad. Kalau jihad perang orang kafir banyak kan, orang muslim perang orang kafir, kenapa? Buat merebut daripada lahan. Kita ada lahan sini nih, ya. Ini orang kafir mau nempatin ini lahan, diusir kita, tembak-tembakan atau tujuannya apa? Cuman nahanin daripada lahan kita biar nggak diambil sama orang kafir. Matinya jihad, matinya syahid apa? Siapa di dalam hadis, di dalam riwayat, siapa orang yang mempertahankan haknya, ya, maka dia dibunuh tanpa dengan hak, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Tapi bukan yang dimaksudkan yang di sini yaitu jihad fisabilillah. Bukan jihad fisabilillah. Disebutkan bahwa orang mau jihad fisabilillah kalau dia mau berperang dibolehkan tatkala itu. Untuk menghitamkan daripada rambutnya atau jenggotnya atau badan yang lainnya untuk disemir dengan warna hitam. Disebutkan di dalam kitab Zubat wa yahrumu qadha sya'ri bisawat, ya, dan diharamkan untuk menyemir daripada rambut bisawat dengan warna hitam. Wa yahrumu khadhaba sya'ri bisawat dirajulin wa imra'atin, baik laki-laki ataupun perempuan dari jihad, bukan untuk berjihad. Kalau jihad itu diperbolehkan. Kemudian wa waslu sya'ri, diharamkan yang kedua wa waslu sya'ri, dan menyambung rambut dengan yang lain. Disambung rambut, ya, dipotongnya rambutnya begini, ada yang
apa namanya, rambutnya keriting, dia maunya lurusin. Ada yang lurus mau dikeritingin. Kalau misalkan bisa nih dikerjain begini tapi dipotong dulu terus disambung dengan rambut yang lain, itu hukumnya haram. Ya, wa yahrumu wa waslu sya'ri bi sya'ril adami au najis mutlaqan, baik dengan rambut manusia juga atau rambut-rambut yang najis secara mutlak. Wa kadza bi tahirin, dan begitu juga rambut yang suci, bukan rambut yang najis, ya lam ya'dan fi'il halil, dan yang tidak diizinkan oleh suaminya, itu hukumnya haram menyambung rambut satu dengan yang lainnya. Wa taflijul asnan, dan meratakan daripada gigi. Wah, giginya bengkok, diratain, diukir. Kalau meratakan dengan kawat itu nggak apa-apa, boleh. Karena itu bukan merubah daripada bentuk, ya. Kalau atau mencabut gigi yang lebih misalkan, itu diperbolehkan. Ya, beda dengan dengan taflij, mengukir daripada gigi. Ya, dibentuk, dikikir. Oh, biar begini, biar lebih banyak tuh perempuan biasanya tuh. Ya, perempuan biasanya itu hukumnya haram. Kemudian dikatakan wal washmu, dan mentato, ya, dia tato badannya dia, itu hukumnya haram. Lama warada min la'ma, dikatakan lama warada la'ana fa'il dzalika wal maf'ul bih, dan diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang ditato dan yang mentato. Yang nato enggak tatoan, misalkan dia tahu ya jelek ditato misalkan, jadi nggak ditato. Orang-orang pada tato, dia punya keahlian mentato, ditato itu orang, itu dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mentato ataupun yang ditato. Allah Subhanahu wa taala melaknat daripada perbuatan tersebut. Dan semua di dalam kaidah fikih, lil wasail hukmul maqasid. Ya, lil wasail hukmul maqasid. Ya, daripada wasilahnya sesuatu itu sama dihukumkan dengan pekerjaan tersebut. Wasilahnya dia melakukan daripada perbuatan tersebut siapa? Begitu, ya. Apalagi tadi itu taflijul asnan, mengukir daripada gigi, siapa yang mengukir? Si fulan yang mengukir. Dia nggak kerjain tuh gigi, dia nggak diukir. Orang gitu punya keahlian seperti itu, sama juga wasilahnya dia termasuk. Ya, dan masuk daripada perkara-perkara yang lain, sebagaimana yang pertama tadi itu daripada menyemir. Ya, dia datang ke salon cuma ngerjain aja, tapi yang suruh kalau dia itemin, bisa item nggak tuh? Nggak bisa, itemin sendiri, ya berantakan. Itu juga hukumnya sama tuh. Oh, ini nggak bisa di sini. Kalau misalkan ngerti nih, belajar ilmu agama, ini nggak bisa nyemir item, nggak bisa. Mau warna lain boleh, warna lain dibolehkan untuk disemir, ya. Dan juga semir itu macam-macam. Ya, semir itu macam-macam. Kalau cuma warna kayak henna, cuma diwarna begitu nggak apa-apa, tapi kalau dicat yang ketutup itu rambut, ada lapisannya, walaupun lapisannya lembut banget, sedikit banget, tapi ketutup itu rambut, nah itu hati-hati nanti kalau mandi janabah harus dihilangin. Ya, tetap kalau kayak pacar itu cuma dia warnain aja, nggak pakai nutup, nggak ada nutup daripada rambutnya, nggak tertutup dengan pewarna tersebut, cuma mewarnai aja, bukan melapisi. Kalau yang melapisi itu yang sampai nggak masuk air, itu mandinya nanti ya harus dihilangin itu semuanya. Kemudian wal hinna lirrajul bila hajah, dan bagi laki-laki diharamkan juga untuk ya memberikan daripada hinna atau pacar pada badannya tanpa ada hajat, tanpa daripada uzur, tidak ada hajat, ya itu hukumnya haram. Karena kenapa? Karena lima fihi minat tasyabbuh bin nisa, karena ada menyerupai daripada perempuan. Semua yang menyerupai daripada perempuan itu diharamkan. Begitu juga ya sakbu udhunus sabi, ya menindik daripada kuping anak laki-laki, ya itu dikatakan hukumnya haram. La sobiyah, tidak diharamkan kalau memang anak perempuan, boleh ditindik, tapi anak laki itu hukumnya haram, ya. Dan kalau misalkan yang menindik anak kecil kan terlahir dalam keadaan fitrah, maka dosa dia, yang dosa yang menindik. Siapa yang nyuruh nih?
orang tuanya, itu hukumnya haram. Dan begitu juga ya dilarang kita untuk membotaki daripada rambut, dilarang dalam arti makruh. Wa yukrahul gaza. Gaza itu banyak sekarang nih potongan-potongan rambut macam-macam tuh model-modelnya ya. Dan hukumnya makruh ya, ngerok rambut satu dikerok sebagian didiemin. Karena suka di model-modelin tuh. Ini anak namanya Ahmad pakai huruf A, S, C begitu, kayak geledek. Ya, ada di ukir itu kan dikerok tuh, bukan cuma dipendekin. Kalau dipendekin nggak apa-apa ya, tipisin misalkan bagian bawah, yang atasnya agak tebal, itu nggak apa-apa, rata sabihi boleh. Cuman yang dimakruhkan katanya gaza itu dia kerok sebagian, yang bagian sebagai atasnya didiamin, rambutnya abri ya, tapi kadang ditipisin tuh. Kalau dikerok nggak boleh, kalau dikerok itu yang dilarang. Begitu juga dimakruhkan, sebagai ulama mengatakan hukumnya haram untuk dikerok daripada jenggot. Al-khalqu lihyah, katanya wa'tamada Imam Syafi'i fil dan Imam Syafi'i di dalam kitabnya kitabnya Imam Syafi'i al ya mengatakan hukumnya haram ya halqul lihyah. Halq apa halq? Crop. Beda dengan digunting. Kalau digunting atau ditipisin enggak apa-apa sabihi. Tapi yang diharamkan itu dikerok, diambil diambil silet atau cukuran tuh dikerok tuh gitu. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya hukumnya haram. Tapi yang mu'tamad kata ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan wal mu'tamad laisa bitahrim lakinnal makruh. Kata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, yang mu'tamad hukumnya makruh. Kita lihat foto habaib ya, foto ulama-ulama terdahulu. Pada ada di antara mereka yang dikerok daripada dia punya jenggot. Maaf, bukan berarti Al-Fakir nyinggung orang yang paling dikerok. Itu setelah dia tahu seperti ini ya, sebisanya kita ngikutin daripada salaf-salaf kita terdahulu. Ini dikatakan ya, di situ juga ada menyerupai daripada wanita, walaupun tujuan kita tidak menyerupai daripada wanita, itu ada larangan di dalam syariat kita. Kemudian ma'asyiral hadirin ya, selesai daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Kemudian sedikit di dalam khitam daripada kitab Busyral Karim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'asyan. Itu beliau mengkhatamkan atau mengakhiri daripada kitab ini dengan apa? Dengan perkara-perkara yang dianjurkan kita kepada anak-anak kita. Dianjurkan kita untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Disunahkan kita untuk memberikan nama-nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Kata di dalam kitab Tuhfah, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wafit Tuhfah at-tasmiyah bi Muhammad, dikatakan menamakan anak daripada Muhammad itu wahwa afdhalul asma ba'da Abdullah wa Abdurrahman. Nama anak dengan nama Muhammad itu lebih afdal ya, itu nama yang afdal setelah daripada Abdullah dan Abdurrahman. Ada sebagian ulama mengatakan yang paling afdal itu yang disandarkan namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wahwa ai Muhammad ya afdhalul asma ba'da Abdullah wa Abdurrahman, ya, setelah daripada Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian juga dimakruhkan kita untuk memberikan nama-nama yang jelek kepada anak-anak kita. Jika ada semuanya orang tua memberikan nama dengan nama-nama yang jelek, tapi kadang-kadang ya kita pekatnya ada orang Indonesia, kadang-kadang dia mau memberikan nama cuman asal kebet dari banyak ayat Quran dilihat, nah itu namanya dia. Ya, pada ada sebagian nama anaknya Jahanam. Ya, ada sebagian Sa'ir. Ya, ada sebagian nama-nama daripada semua yang kalau misalkan terdapat pada anak-anak kita nama seperti itu, disunahkan untuk dirubah. Nama binatang kalau misalkan seperti Fahad seperti ini ya, itu tidak ada larangan.
Memang kita bukan memberikan anak kita seperti binatang, maksudnya kekuatannya atau kejantanannya atau yang lain itu apa. Gimana lebih afdal nama-nama yang pernah dinamai oleh orang-orang tua kita dahulu, ya, yang namanya itu bagus-bagus. Orang-orang sekarang kan pada nggak mau tuh, ya, nama orang-orang tua kita dahulu nggak mau, ini yang baru-baru. Ya, itu yang paling afdal tadi dikatakan nama Muhammad atau nama-nama Rasulullah SAW atau yang disandarkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan wayan bagi liman sumya Muhammadan an yahdir tarimahu. Dan disunahkan atas orang yang mempunyai nama anak namanya Muhammad untuk memuliakan anak tersebut. Jangan apa kata dikatakan qad warada idza samaitu Muhammadan fala tadribuhu wala tahri wala tuharrimuhu. Jangan dipukul, ya, jangan dipukulin kalau punya anak namanya Muhammad, tapi pukulan takdir kata ulama tak apa. Ini buat ngajarin dia, jangan lagi ya nyolong ambil barang orang kita pukul seperti itu katanya labat sabi. Tapi kalau misalkan dia nggak ada cuma masalah mencari barang, jangan dipukul katanya untuk memuliakan daripada nama tersebut. Ya, dan wabil jumlah ma'adaratil afadul ya'dalun bi ismi Muhammad hatta ina ba'dhum yablughu salasa daraj wa aksar min ismi Muhammad. Bahkan orang-orang dulu sangat pengennya anaknya bernama Muhammad, padahal dia sendiri namanya Muhammad, dinamain anaknya namanya Muhammad. Seperti siapa? Imam Ghazali. Banyak ulama-ulama, Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Pengarang maulid apa namanya kita baca? Apa? Maulid adab. Ya, Muhammad bin Muhammad al-Adab ad-Daibai. Apa namanya? Al-Madani. Beliau dari Madinah, ya. Maulid adab Muhammad bin Muhammad. Bagaimana telah kita dengar dari Habib Salim waktu ngisi di majelis salim kita di bawah waktu itu, beliau menyebutkan seperti itu. Nah, itu disebutkan seperti itu, tidak dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik. Nah, khatamlah daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah, begitu juga kitab Bushrul Karim ini. Beliau adalah seorang ulama, yaitu Syekh Said bin Muhammad bin Ali Bashir yang tinggal di kota Doan. Beliau salah satu gurunya Al-Habib Ja'far bin Al-Haddad. Dia punya kakek Habib Salim bin Toha bin Ja'far. Habib Ja'far, ada riwayat kemarin kita ziarah, pernah diajak sama kakaknya beliau Habib Abdullah bin Toha yang dijuluki Al-Haddad. Dia dibawa ke kota Doan bersama kakaknya belajar kepada Syekh Said bin Muhammad Bashir. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari keberkahannya. Itu membaca sebelum kita khitam dengan penutup daripada majelis, kita baca surah Al-Fatihah khususnya buat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, dari Syekh Said bin Muhammad Bashir bin Habib Ja'far al-Haddad al-Musalim al-Haddad wa ila ruhi walidina wa li muhammadin wa rahmatullah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terakhir mengundang antum semuanya untuk hadir maulid di rumah Al-Fakir Damai 3 malam minggu satunya lagi, besok malam minggu satunya lagi, paginya Al-Hawi, malam di rumah Al-Fakir. Yang enggak ada halangan diharapkan kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan kita dapat menghadiri. Rabbana anfa'na bima وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغفر لنا قيام العلماء وافضل خير ويرفع كل شر. ربنا اصلح لنا انفسنا واغفر الله من الغيوب وبيانا ربنا كل الغيوب ولا تبيانا رسول الله واغفر لنا على رسول الله صلاه الله كثيرا صلى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام صرفا وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بها واجعلنا من الشر ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا مع أسأل الله من كل يا رب ولا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.